Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar Sobat MK semua? Pasti baik kan? Pada puasa nggak nih? Puasa dong. Ngomong-ngomong soal puasa, kali ini Mimin mau ngajak kalian ngabuburit ke Demak. Jangan salah, bukan ke Masjid Demak, tapi kita akan jalan-jalan ke makam Mbah Muzakir yang berada di tengah laut. Udah pada tahu belum? Simak terus MK Channel dan jangan lupa klik like, subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info menarik dari Mimin. Share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kamu juga pada tahu. Nama Kiai Muzakir atau kerap dipanggil Mbah Muzakir mungkin tidak setenar Wali Songo, tetapi bagi masyarakat di lingkungan pesantren, namanya kerap disebut sebagai salah satu sosok kiai yang berkarismatik. Tidak hanya semasa ia masih hidup, setelah ia meninggal pun, makamnya masih tetap ramai diserui oleh orang-orang yang ingin napak tilas. Kiai Muzakir termasuk di jajaran tokoh besar alias ulama yang gigih menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Hidupnya diabadikan kepada masyarakat untuk mengajarkan agama, ilmu agama serta praktik dan akidahnya. Tidak hanya itu, Kiai Muzakir juga termasuk salah seorang pejuang kemerdekaan yang dengan gigih melawan penjajahan Belanda dengan segala pengaruhnya dalam bidang politik, sosial, dan lebih-lebih agama. Masa perjuangan Mbah Muzakir sekitar 1900 hingga 1950 Masehi, makam Mbah Muzakir termasuk unik, berbeda dengan makam-makam para wali yang lainnya. Makam pejuang dan penyebar agama Islam ini terletak di tengah laut yang tidak pernah tenggelam sekalipun air sedang pasang. Tempatnya terletak di Dukuh Tambak Sari, Desa Benono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Semasa mudanya, pria yang lahir di Dusun Jago Desa Wuringin Jajar, Kecamatan Meranggen tahun 1869 itu banyak berguru kepada ulama dari berbagai daerah. Setelah merasa cukup sekitar tahun 1900, ia menetap di Tambak Sari, Bedono, serta menikahi Latifah dan Asmara. Beberapa waktu kemudian, ia menikah lagi dengan Murni dan Imrona. Dari 4 istrinya, Mbah Muzakir dikaruniai 18 anak. Di tempat itu, ia mulai melakukan syiar Islam. Sebuah masjid pun didirikan. Cara penyampaian materi keagamaan yang mudah dicerna membuat banyak santri mengaji padanya. Mereka kebanyakan tak bermusola serta masjid di Demak dan daerah di sekitarnya. Karena itulah, ia sering disebut sebagai pencetak kader kiai. Bahkan semua keturunannya menjadi pemangku masjid dan musola. Kiai yang sehari-hari menjadi petani tambak itu juga menguasai ilmu kanuragan. Ia kerap diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kendati demikian, ia tak mengharapkan imbalan dari pertolongannya itu. Tak dipungkiri keahliannya dan keikhlasannya membuat nama Mbah Muzakir kian dikenal orang, dan hal itu amat mendukung upayanya dalam melakukan syiar Islam. Pada 1950, Mbah Muzakir meninggal dunia dalam usia 81 tahun. Berdasarkan cerita dari para sesepuh dan warga sekitar, Mbah Muzakir itu murid dari Mbah Soleh Darat yang mempunyai ilmu lebih. Ketika hidup, ia ditakuti Belanda karena sering lolos ketika ditangkap dan kerap menimbulkan korban di pihak Belanda. Rupanya, kesaktian Mbah Muzakir tidak hanya terjadi pada masa beliau hidup, bahkan setelah meninggal, makamnya tetap tidak tenggelam di tengah walaupun rumah penduduk sekitar boleh tenggelam dihantam bom. Tetapi makam Mbah Muzakir tetap berdiri kokoh dalam area seluas 7 x 7 meter persegi. Pengaruh yang disebarkan oleh Mbah Muzakir sangatlah besar dan mengendap di hati masyarakatnya. Bahkan hingga akhir hayatnya pun jasa-jasanya selalu diingat dan dikenang warga setempat. Hal ini terlihat dari pusaranya yang tak pernah sepi oleh peziarah setiap harinya. Sekalipun makam Mbah Muzakir ini berada di tengah laut, peziarah tak pernah berhenti berbondong-bondong menyusuri jembatan kayu dan bambu yang disusun warga sebagai akses menuju pusaran sang wali. Terjauhan angin laut yang kencang atau deburan ombak yang terkadang berubah menjadi roh tak menyurutkan niat mereka untuk mengunjungi tempat peristirahatan Mbah Muzakir ini.
Makam Mbah Muzakir memang berada di tengah laut. Hal ini terjadi karena pada 15 tahun silam, daerah pesisir Sayung terkenal abrasi besar yang mengakibatkan dusun Tambak Sari hampir hilang. Begitupun juga dengan makam sang Mbah Muzakir. Deburan ombak yang mengikis daratan makam Mbah Muzakir ini bisa saja menggelamkannya, tetapi kenyataannya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya berkehendak lain terhadap salah satu hambanya itu. Makam tersebut tetap tidak tenggelam, padahal beribu-ribu kali air pasang terjadi di wilayah ini. Banyak warga masyarakat yang masih setia merawat makam Mbah Muzakir ini. Mereka merasa tidak tega meninggalkan makam di tengah laut dan tenggelam. Mereka tetap berusaha menjaga agar makam tersebut tidak tenggelam, dan dengan upaya seadanya, makam Mbah Muzakir masih tetap utuh hingga kini, terapung seperti pulau kecil di tengah laut. Untuk mencapainya, masyarakat dan juga pengunjung bisa melalui dua jalur. Jalur darat dengan melewati jalan setapak di atas laut yang dibuat dari titian kayu sepanjang 1359 meter dari Dusun Tambak Sari, Desa Bendono, Kecamatan Sayung, Demak. Bila pasang datang dan para peziarah khawatir akan keamanan jalan tersebut, maka peziarah bisa menggunakan jalur kedua, yakni melalui perahu. Itulah keunikan makam ini. Hingga kini pun keunikan itu tetap ada terbukti. Makam Mbah Muzakir terus dipadati peziarah baik siang maupun malam, dari warga sekitar maupun warga luar kota Demak, dari rakyat biasa hingga pejabat maupun santri.